wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penceramah kita, mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni Bapak Tengku Dr. Andes Ansari MK MA. Perlu kami ingatkan kembali, setelah nanti tausiah subuh, kami ingatkan kembali, mari bersama-sama kita ikuti kajian fikih ibadah bersama Bapak Tengku Muhammad Musa. Bagi kita yang memiliki kelapangan waktu, mari bersama-sama kita ikuti waktunya setelah ceramah subuh hingga waktu syuruq. Kemudian kepada Bapak Tengku Ansari MK MH, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, saat ini lazimnya sejak tanggal 20 Ramadan di masjid-masjid, di musala-musala dibentuk panitia penerimaan dan distribusi zakat fitrah. Zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Zakat mal didasarkan kepada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sementara zakat fitrah instruksinya bukan dari Allah, tetapi dari Rasulullah yang disetujui oleh Allah. Bukti disetujui oleh Allah, tidak ada teguran terhadap Rasulullah. Zakat mal ini kalau mau kita klasifikasikan, ada mungkin sekitar 8, 9 atau 10 cabang. Umpamanya zakat emas perak, zakat perniagaan, zakat investasi, zakat reksadana, dan macam-macam. Sementara yang menerima zakat mal ditetapkan oleh Al-Quran surat At-Taubah 60 itu ada 8 asnaf, 8 mustahik, 8 orang yang berhak menerima, antara lain fakir, miskin, amil, orang yang berutang, orang yang baru masuk Islam, dan sebagainya. Adapun zakat fitrah ini ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis yang matanya kita kutip, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratal lis-shaimi minal lagwi wa rafasi wa tu'matal lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Ini dalil zakat fitrah. Rasulullah memfardukan, mewajibkan kepada kita umat Islam untuk menunaikan zakat fitrah itu dengan 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang laga, yang sia-sia, yang tidak diridai oleh Allah. atau dari aspek tindakan-tindakan
yang kemungkinan khilaf atau tersengaja melakukannya tetapi tidak diridai oleh Allah. Ini satu tujuan, yaitu mensucikan orang yang berpuasa. Yang kedua adalah watu matal lil masakin, memberi makan fakir miskin. Dua tujuan. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum salat Id, maka zakatnya dinilai sebagai zakat fitrah yang mempunyai dua fungsi tadi. Barang siapa yang menunaikannya sesudah salat Id, maka fungsi zakat itu berubah menjadi sedekah biasa saja. Kemudian Bapak Ibu, dari aspek yang pertama kita lihat tujuan. Tujuannya mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang barangkali cedera di ucapan, cedera di tindakan. Ini sasarannya kepada orang mampu dan kepada orang fakir miskin. Kalau kita lihat teks ini, fakir miskin pun wajib menunaikan zakat fitrah. Kenapa? Karena itu untuk mensucikan dirinya dari hal-hal yang mungkin ada kekurangan di dalam bulan Ramadan yang merusak pahala puasanya. Ditempel, dibersihkan melalui zakat fitrah itu. Jadi fakir miskin juga dari teks hadis ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun sebentar lagi dia akan menerima zakat fitrah lagi. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, tujuan yang kedua adalah untuk memberi makan fakir miskin. Tujuan ini berbeda dengan tujuan di dalam zakat mal. Zakat mal penerima boleh 8, tetapi di zakat fitrah tidak boleh yang lain kecuali fakir miskin. Amil boleh apa tidak mendapat? Haram mengambil zakat fitrah untuk amil, karena itu hak fakir miskin sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi barang siapa yang ingin menjadi amil, bersiap-siap untuk ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan bagian daripada zakat fitrah, karena peruntukannya hanya untuk fakir miskin. Sejak saya kecil kaum muslimin rahimakumullah, praktek amil mengambil zakat fitrah ini merupakan satu kelumrahan di setiap masjid menasa. Kita kembalilah kepada ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW tentang zakat fitrah, bahwa zakat fitrah alokasinya tidak boleh lain kecuali hanya untuk fakir miskin. Kalau amil bersikeras untuk mengambil bagian, amil telah memakan hak fakir miskin. Kaum muslimin rahimakumullah, timbul pertanyaan, bagaimana apabila orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini, kalau tidak salah di Takengon berapa itu? 57.000, yang paling bagus 55, standar kedua, standar ketiga 53.000. Kemudian orang yang berkewajiban membayar zakat mengeluarkan uang satu kepala 100.000 rupiah. Ini dibagaimanakan, dikemanakan yang lebihnya. Untuk menghalalkan hal-hal semacam ini perlu akad yang jelas. Akadnya bagaimana? Amil harus menanyakan kepada pemberi zakat, ini ada sisa dari standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini dikemanakan? Untuk tambahan zakat fitrah atau untuk petugas? Ini harus jelas, Bapak.
Tidak boleh langsung yang lebih dianggap milik daripada amil. Tidak. Kita kembali kepada akad. Akad ini menentukan halal haramnya sesuatu. Bisa saya buktikan Bapak Ibu. Hubungan laki perempuan yang bukan muhrim tanpa akad yang jelas itu haram, hukumnya zina. Tetapi setelah diikat dengan akad, hal yang haram tadi menjadi halal. Ini kegunaan dan pentingnya akad ini. Begitu juga zakat fitrah. Kalau akadnya tidak jelas, ada kelebihan pemberian. Kelebihan ini jangan dianggap milik daripada amil. Harus jelas di akad. Pak, Ibu, ini untuk apa lebihnya ini? Oh, untuk Bapak yang bekerja. Alhamdulillah. Oh, ini tambahan untuk zakat kami. Jangan diganggu sedikit pun. Karena amil tidak berhak terhadap zakat fitrah. Kemudian Bapak Ibu, barang siapa yang menunaikan sebelum salat Id, itu zakatnya berfungsi kepada dua ini tadi. Karena itu amil tidak boleh stok beras, stok zakat fitrah yang dikeluarkan setelah salat Id. Ini amil menyimpang, tidak dibenarkan. Sudah diamanahkan kepada dia untuk dikeluarkan sebelum salat Id. Tetapi banyak amil, apa karena ketidakpahamannya atau apa, ini di stop dulu, setelah salat Id baru dibagikan. Ini menyalahi ketentuan daripada Rasulullah SAW. Faman addaha ba'da shalah fahiya zakatun sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu setelah salat Id, maka nilainya menjadi sedekah biasa. Jadi amanah yang dibebankan kepada amil tidak dijalankan oleh amil dengan sebaik-baiknya. Ini beberapa hal Bapak Ibu tentang masalah zakat fitrah, sehingga kita tegaskan lagi zakat fitrah ini untuk mensucikan orang yang berpuasa. Kalau melihat teks ini, maka fakir miskin pun harus mengeluarkan zakat, walaupun nilainya atau jumlahnya tidak harus sama dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, zakat fitrah tidak boleh diambil oleh amil walau 1 biji beras, karena itu bukan hak amil. Amil tidak berhak dalam menerima zakat fitrah. Satu lagi Bapak Ibu, banyak di antara kita yang mengeluarkan zakat fitrah sekalian dengan zakat mal. Maka tugas amil memisahkan zakat fitrah dengan zakat mal. Dari zakat mal, amil boleh memperoleh bagian. Sementara dari zakat mal, amil tidak berhak sedikit pun. Karena itu penerimaan zakat mal dan zakat fitrah harus dipisahkan dan jangan dicampur aduk. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.